Assalamualaikum Sobat Muslim, kembali lagi di channel Viral Islam. Di video kali ini akan mengupas informasi tentang mengapa Islam disebut sebagai agama pedang. Tapi sebelumnya mohon klik subscribe dan aktifkan loncengnya, dan terima kasih atas kebaikan kamu semua yang telah mensupport channel ini agar lebih berkembang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sukses dalam berkarya. وحرم علينا الخبائث وأمرنا بالصلاة والصدقة والمعروف. Poin tersebut adalah 1. Islam berarti damai. Islam berasal dari akar kata salam yang berarti damai. Selain itu juga berarti penyerahan kehendak seseorang kepada Allah. Dengan demikian Islam adalah agama kedamaian yang diperoleh dengan penyerahan kehendak seseorang kepada kehendak Allah. Yang kedua, terkadang kekerasan harus digunakan untuk memelihara kedamaian. Tidak setiap orang di dunia mendukung pemeliharaan kedamaian dan harmoni. Ada orang yang akan merusak kedamaian demi kepentingan mereka sendiri. Ada kalanya kekerasan harus digunakan untuk memelihara kedamaian. Persisnya untuk alasan inilah kita punya polisi yang menggunakan kekerasan terhadap para penjahat dan anasir anti masyarakat guna menjaga kedamaian di suatu negara. Islam menjunjung kedamaian. Pada saat yang sama, Islam mendesak para pengikutnya untuk melawan penindasan dimanapun berada. Perlawanan terhadap penindasan mungkin terkadang menghendaki penggunaan kekerasan. Dalam Islam, kekerasan hanya boleh dipakai untuk menjunjung kedamaian dan keadilan. Yang ketiga, pendapat sejarawan Delacy O'Leary. Jawaban terbaik terhadap kekeliruan pandangan bahwa Islam disebarkan dengan pedang diberikan sejarawan terkemuka Delacy O'Leary dalam Islam at the Crossroad, halaman 8. Sejarah menjelaskan, bagaimanapun juga bahwa legenda tentang orang-orang Islam fanatik menyapu dunia dan memaksakan Islam sampai menggunakan pedang atas bangsa-bangsa yang ditaklukkan adalah mitos luar biasa fantastis yang terus diulang-ulang para sejarawan. Yang keempat, kaum muslimin memerintah Spanyol selama sekitar 800 tahun. Kaum muslimin di Spanyol tidak pernah menggunakan pedang untuk memaksa orang berpindah agama. Setelah itu, kaum salibis datang ke Spanyol dan menyapu bersih kaum muslimin. Tidak ada seorang muslim pun di Spanyol yang bisa terang-terangan mengumandangkan azan. Selanjutnya yang kelima, 14 juta orang Arab adalah Kristen Koptik. Kaum muslimin adalah penguasa tanah Arab selama 1400 tahun. Selama beberapa tahun, Inggris berkuasa dan beberapa tahun Prancis juga berkuasa. Secara keseluruhan, kaum muslimin berkuasa di tanah Arab selama 1400 tahun. Namun saat ini ada 14 juta orang Arab yang memeluk Kristen Koptik selama ratusan generasi. Apabila orang Islam menggunakan pedang, tentu tidak ada satupun orang Arab yang tetap beragama Kristen. Kaum muslimin memerintah India selama sekitar 1000 tahun. Kalau mereka mau, mereka punya kekuatan untuk membuat setiap non-muslim India masuk Islam. Kini lebih dari 80% penduduk India adalah non-muslim. Semua orang India non-muslim adalah saksi bahwa Islam tidak disebarkan dengan pedang. Yang ketujuh, Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan mayoritas penduduk Malaysia adalah muslim. Orang boleh bertanya, pasukan muslim mana yang menyerbu Indonesia dan Malaysia? Kemudian yang ke-8, pesisir timur Afrika. Islam juga menyebar cepat di pesisir timur Afrika. Orang boleh bertanya lagi, jika Islam disebarkan dengan pedang, pasukan muslim mana yang menyerbu pesisir timur Afrika? Yang ke-9, pendapat Thomas Carlyle. Sejarawan terkenal Thomas Carlyle dalam bukunya Heroes and Hero Worship menunjuk pada miskonsepsi tentang penyebaran Islam. Memang dengan pedang, tapi di mana Anda akan meraih pedang? Setiap opini baru pada awalnya pastilah sebuah opini minoritas yang ada dalam kepala satu orang saja. Disitulah opini itu bersemayam. Hanya satu orang saja di dunia yang mempercayai ia harus melawan opini banyak orang. Bahwa ia menghunus sebilah pedang dan berusaha menyebarkan dengan itu. Hal itu tak banyak gunanya bagi dia. Anda harus meraih pedang Anda. Disitulah opini itu bersemayam. Yang ke-10, tidak ada paksaan dalam agama. Dengan pedang yang mana Islam disebarkan?
Sekalipun kaum muslimin punya pedang, mereka tidak bisa serta-merta menggunakannya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Al-Baqarah ayat 256. Yang ke-11, pedang intelektual. Inikah pedang pengetahuan? Inilah pedang pengetahuan, pedang yang menaklukkan hati dan pikiran orang. Dalam surat An-Nahl ayat 125 disebutkan, ajaklah manusia kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Yang ke-12 adalah agama dengan peningkatan tertinggi dunia dari 1934 hingga 1984. Sebuah artikel dalam Reader's Digest Amanah tahun 1986 menyampaikan data statistik tentang peningkatan presentasi agama di dunia dalam setengah abad, yaitu dari 1934 hingga 1984. Artikel ini juga dimuat dalam majalah The Plain Truth. Dalam artikel tersebut, Islam menduduki tempat teratas dengan peningkatan 235%, sedangkan Kristen hanya meningkat 47%. Seseorang mungkin bertanya, perang mana yang terjadi pada abad ini yang membuat jutaan orang masuk Islam? 13. Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di Amerika dan Eropa. Saat ini agama yang paling pesat perkembangannya di Amerika adalah Islam. Agama yang paling pesat perkembangannya di Eropa adalah Islam. Pedang mana yang memaksa mereka untuk menerima Islam dalam jumlah sebesar itu? Dan yang terakhir, nomor 14 adalah analisis Dr. Joseph Adam Pearson benar ketika mengatakan orang yang khawatir bahwa senjata nuklir suatu saat akan jatuh ke tangan orang Arab tidak tahu bahwa bom Islam sudah dijatuhkan. Bom itu jatuh ketika Muhammad dilahirkan. Nah sobat, sebagai informasi jumlah pemeluk agama Islam di dunia tumbuh pesat. Nah sobat muslim, demikian informasi tentang agama Islam yang disebut sebagai agama pedang. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa pantengin terus channel ini untuk informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum. I bear witness that Muhammad is his messenger.